Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Ledakan. 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 Pada saat ini, puluhan lonceng besar yang mengguncang dunia tiba-tiba berbunyi. Lonceng tersebut berbunyi tebal dan luas, dan setiap kali berbunyi hampir menyebar ke lebih dari 3.000 negara bagian. Tidak diragukan lagi itu adalah suara jam Qiankun 9 warna. Murid-murid di sekitar Su yang saling memandang, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi ketika mereka melihat Su Yang, mereka tersenyum tak berdaya dan merentangkan tangan. Sekarang kau mengerti, bukan aku yang membunuh kepalamu. Aku hanya orang yang datang untuk menyembah gunung melalui ujian. Jika kurasa benar, Liga Pedang Jin Utara yang mengatur konspirasi ini. Orang-orang itu, kau yang membuat kesalahan. Para pendeta tahu kecil saling memandang dan tidak tahu siapa yang harus dipercaya untuk sementara waktu, tetapi mereka melihat penampilan Su Yang yang ringan dan semilir saat ini, dan mereka tidak terlihat seperti orang yang bermain trik, dan yang lebih penting, Jiu Cai Qiankun pada saat ini, jam mengeluarkan suara yang megah. Tidak mungkin bagi Su Yang untuk melakukan apapun, kecuali itu adalah komplotannya. Lalu bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda datang ke gunung sendirian? Su Yang buru-buru mengklik, awalnya bermaksud untuk menemukan dua praktisi Tao yang menerimanya, tetapi menemukan bahwa dua penjaga gunung telah menghilang. UPS menilai dari nafas ini, dua orang yang mengawasi gunung adalah mata-mata yang datang dari Liga Pedang Dinasti Jin Utara yang menyamar. Jika kamu mau mempercayaiku, bawalah aku ke Menara Lonceng dan Genderang. Aku punya cara untuk membuktikannya kepada Anda, siapa utusan utama di balik layar. Ketulusan Su yang akhirnya membuat anak-anak Shanmen yang bingung ini terkesan, dan semua orang segera bergegas menuju lokasi Menara Lonceng. Namun, ketika jaraknya hampir 100 meter dari menara jam-jam Jiu Cai Qiankun, aura domain yang sangat kuat menyebar, dan cahaya pedang kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, dan hanya satu wajah yang akan melenyapkan sekitarnya. Sekte Xiayao. Benar saja, pedang Qi ini benar-benar kekuatan Liga Pedang Jin Utara. Su yang mengangkat alisnya secara naluriah, jangan bertindak gegabah. Jian Meng juga harus agresif kali ini, dan kekuatan mereka tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Su Yang dan Feng Xiu telah bertarung satu sama lain lebih dari sekali. Meskipun setiap kali mereka menghancurkan lawan, dia harus mengakui bahwa kota Feng Xiu dan obsesinya yang mengerikan memiliki sedikit lawan di seluruh 3.000 negara bagian. Sekarang, jika Anda tidak melakukannya, jika tidak bergerak, selongsong angin itu bahkan mungkin tidak bisa menyatukan dinasti dari 3.000 negara bagian. Suara Su yang jatuh ke tanah, dan seluruh orang bergegas ke depan dan terbang ke arah Menara Lonceng. Seberapa kuat auranya, aura pembunuhan yang kuat yang unik untuk garis Asura Dao langsung muncul, dan kabut hitam menyelimuti dirinya, jelas tak kenal takut dari aura pedang yang membunuh arai di dalam pinggiran Menara Lonceng. Su Yang, saya tidak berharap Anda memberi saya kejutan besar lagi. Sungguh luar biasa Anda bisa keluar dari gundukan pemakaman hidup-hidup. Apa, dia Su Yang? Dao Xiu benar-benar tercengang. Feng Xiu, aku tahu, ini hanya pemikiran jiwamu, tidak mungkin bagimu untuk mengambil risiko ini secara pribadi. Apakah kamu mencoba untuk mengeksplorasi realitas jam semesta Jiu Cai? Kamu tidak perlu menyia-nyiakan tenaga, karena saya di sini hari ini. Untuk mewarisi harta warisan ini juga merupakan hak istimewa warisan yang saya miliki sebagai pelintas jalur gundukan pemakaman. Hahaha. Di ranah aura pedang yang menggigit itu,
aura tirani milik Feng Xiu bahkan lebih menjengkelkan. Di 3.000 negara bagian saat ini, tidak ada urutan sama sekali. Hanya orang-orang kuat yang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dan mendapatkan semua yang mereka inginkan. Jam alam semesta 9 warna ini sama sekali tidak mungkin bagi Anda untuk berhasil. Su yang tidak berbicara omong kosong, dan melangkah ke medan kekuatan pedang yang sangat kuat ini langsung di depan pewaris sekte Xiao Dao sekte di sekitarnya. Ya Tuhan, aura hitam di tubuhnya dapat sepenuhnya melindungi tepi pedang pahit di domain kekuatan pedang ini. Orang ini pada akhirnya memiliki latar belakang yang kuat. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang melintasi alam kesengsaraan, yang bukanlah sesuatu yang dapat diprediksi oleh tingkat keberadaan kita. Sekarang setelah kepalanya terbunuh, kupikir pemuda yang datang barusan itu benar. Lawan sejati kita seharusnya menjadi satu-satunya tersembunyi di dalam menara lonceng. Orang di bidang ilmu pedang. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria parubaya yang memimpin murid-murid muda dari sekte Xiao Tao ini sangat dingin. Perhatikan perubahannya. Kirim pesanan saya dan tinggalkan ketiga murid di sini untuk berjaga setiap saat, dan orang lain akan mengikuti saya untuk menangani pemakaman kepala. Selain itu, kita harus melakukan penyelidikan menyeluruh di atas dan bawah sekte. Kebanyakan orang bercampur dengan wajah aneh. Di antara mereka, segera dipenggal. Kita tidak boleh membiarkan tragedi Qian Yunsong terulang pada kita. Ya, Saudara San. Saya harus mengatakan bahwa sebagai murid pribadi dari kepala sekte Xiao Dao saat ini, saudara senior ketiga masih memiliki beberapa bakat kepemimpinan. Setelah penempatannya, sekte Xiao Dao, yang seharusnya kacau, dengan cepat pulih. Ketertiban, tetapi bangunan ini tampaknya dalam keadaan mati, hanya Su yang berani mendekatinya, dan bahkan murid yang mengamati yang tinggal di sekitar tidak akan berani mengambil langkah maju. Karena mereka tahu betul bahwa tempat semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang tingkat keberadaan mereka bisa terlibat. Gemuruh. Ketika Su yang melangkah keluar untuk terakhir kalinya, dia telah membebaskan diri dari domain kekuatan pedang yang kuat ini dan memasuki ruang dalam jam semesta Jiucai. Tampaknya ada ilusi internal yang unik untuk artefak, yang tidak berbeda dari apa yang saya bayangkan. Melihat ke langit ini, sepertinya seseorang dapat mengambil bintang-bintang dalam jangkauan, tetapi Su yang mengerti bahwa semakin cerah pengaturannya pembunuhan tersembunyi lebih intens. Benar saja, segera, satu demi satu meteor megah mulai bermunculan di langit. Meteor-meteor ini tampaknya berada sangat jauh dari Anda, tetapi meteor tersebut telah ditekan di depan Anda dalam sekejap, benar-benar seperti tekanan yang menakutkan dari bintang jatuh, tertutup di depan Su Yang. Sekuat Su Yang, dia sekarang adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di tahap puncak kesengsaraan, dan dia tidak berani bersantai sedikit pun. Bagaimanapun, jam semesta berwarna 9 ini dikenal sebagai yang pertama dalam pertahanan melawan 3.000 artefak Daozo, dan bahkan di antara semua artefak pertahanan di seluruh benua, itu juga dapat menduduki peringkat pertama. Lingkungan internal artefak semacam itu sudah pasti bukan sesuatu yang bisa dinodai oleh siapapun. Ketika Su yang memutuskan untuk masuk ke tempat ini, dia siap menghadapi segalanya. Faktanya, Su yang tidak terlalu peduli dengan tekanan yang dibawa oleh lingkungan itu sendiri, yang dia pedulikan adalah lokasi di mana jiwa Feng Xiu disembunyikan. Saya sangat terkejut. Ketika Anda bermain melawan saya sebelumnya, kekuatan Anda tampaknya telah membuat lompatan ke depan lagi. Mungkinkah Anda telah menembus tahap ke-7 dari keterampilan sihir menentang surga? Feng Xiu tertawa lancang, dan mengeluarkan suara jiwa di kehampaan. Ngomong-ngomong, aku juga ingin berterima kasih atas pencerahan yang aku peroleh ketika aku bertarung denganmu,
yang membuatku bisa memasuki tahap ketujuh sebelumnya. Meskipun aku hanya keadaan pikiran saat ini, itu tidak berarti bahwa kamu dapat dengan mudah melenyapkannya. Su yang tidak membantahnya, tetapi dengan tenang terus mengamati langit berbintang cerah di atas kepalanya. Jika aku benar, kamu bisa mendapatkan tes warisan jam semesta warna 9, dan kamu akan bersembunyi di nebula ini. Dan kamu, seperti aku, bersembunyi di sudut gelap mencari jawabannya. Kalau begitu, mari kita bandingkan dan lihat, siapa yang dapat menemukan apa yang kita inginkan terlebih dahulu. Ini sepertinya percakapan terakhir antara keduanya, setelah itu langit berbintang secara bertahap menjadi lebih tenang. Keduanya tenggelam dalam keadaan mencari rahasia ini. Hanya menghadap langit berbintang yang luas, jiwa manusia seperti kabut ketiadaan, betapa kecilnya itu. Su yang dengan cepat menyadari bahwa jika dia masih mengamati secara membabi buta seperti ini, dia mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Mungkin hanya dengan masuk jauh ke dalamnya dan membiarkan tubuh dan pikiran seseorang dan langit berbintang menjadi seseorang dapat menerobos awan dan melihat cahaya di belakangnya. Su yang menganggukkan alisnya dan mulai mencoba pengalamannya sendiri menerobos ke alam mata langit di dunia fantasi sebagai pusatnya. Mereproduksi keadaan pikiran yang unik saat mata langit dibuka. Benar saja, keadaan pada saat itu sama-sama berguna di bawah langit berbintang ini. Ketika Su yang mendapatkan kembali persepsinya tentang segala sesuatu di sekitarnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menjadi bagian dari kehampaan yang tak berujung ini, dan semua bintang yang bersinar di sekelilingnya memancar keluar setiap sinar nafas tidak bisa lepas dari jangkauan persepsiku sendiri. Dan pikiran jiwa Feng Xiu yang juga mengamati langit berbintang, menemukan pada saat ini bahwa ia tiba-tiba kehilangan tangkap napas Su Yang, atau dengan kata lain, nafas asli yang kokoh dan mandiri itu menjadi sangat luas dan penuh ilusi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah orang itu benar-benar menemukan rahasianya sendiri lebih dulu? Tidak mungkin. Aku sudah di sini selama setengah tahun, dan dia baru berada di sini selama beberapa jam. Benar-benar mustahil bagiku dengan mudah. Temukan jawabannya dalam satu langkah. Sejak Feng Xiu menerobos keajaiban ajaib yang menentang surga, seluruh tubuhnya menjadi sangat bengkak, tetapi pembengkakannya memiliki modal. Jika Su Yang dan timnya tidak berhasil melepaskan diri dari gundukan pemakaman, maka Feng Xiu sekarang terlihat seperti telah menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di seluruh 3.000 negara bagian. Ledakan. Tiba-tiba, pikiran jiwa Feng Xiu mendengar suara kehancuran bintang yang tak tertandingi di kehampaan ini. Dan kekuatan mentalnya juga terkunci ke arah itu untuk pertama kalinya. Benar saja, dia melihat pemandangan yang mengejutkannya. Dua bintang setelah ledakan tersebar dengan pecahan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tidak jelas apa fragmen itu. Selongsong angin hanya dapat menjaga jiwa dan pikiran saya dekat dengan titik cahaya, tetapi dengan cepat dia tiba-tiba menemukan bahwa pikiran jiwanya telah diam-diam memasuki alam menakutkan yang tidak bisa dia tangani sendiri. Tampaknya tempat ini seperti jurang kehampaan yang membuat dirinya tidak dapat membebaskan diri. Aura hitam yang menakutkan penuh dengan kekuatan yang menindas telah sepenuhnya mengelilingi jiwa ini, memikirkan diri sendiri. Selamat datang di bidang saya, selongsong angin. Ini jelas suara Su Yang. Pikiran jiwa Feng Xiu tidak percaya apa yang dia alami. Apa yang kamu lakukan? Kamu di mana? Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Tiba-tiba, kekosongan di depan pikiran jiwa Feng Xiu diam-diam memadatkan pupil besar, dan mata ini saja sudah lebih besar dari bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Pada saat ini, Feng Xiu akhirnya menyadari bahwa dia mengetahui celah antara dirinya dan alam Su Yang. Tentu saja, ini adalah metode Su Yang sendiri.
Dia sudah terintegrasi dengan seluruh langit berbintang. Ya, seperti yang kau lihat, aku sekarang adalah penguasa absolut dari langit berbintang ini. Jika pikiran jiwamu tidak ingin berubah menjadi segenggam abu, maka aku memerintahkanmu untuk segera meninggalkan menara jam dan tidak pindah keluar. Salah satu dari para pembudidaya tahu itu. Jika tidak, saya tidak akan ragu untuk membiarkan Anda mengalami perasaan kehilangan saya sebelumnya, dan yang dapat saya jamin adalah kali ini Anda akan mati lebih buruk. Feng Xiu bukanlah orang yang mudah berkompromi, namun ia benar-benar menyadari bahwa masih ada celah antara dirinya dan Su Yang saat ini. Meskipun dia telah berhasil menembus 7 alam dan mencapai satu-satunya orang yang secara langsung melewati puncak kesengsaraan, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah seni sihir penentang surga, dia masih tidak bisa mengalahkan pria yang luar biasa berbakat ini. Agar tidak membiarkan dirinya jatuh ke jurang tak berujung pada momen kesuksesan, Feng Xiu jarang memilih untuk berkompromi kali ini, tetapi, jam semesta 9 warna ini bukanlah satu-satunya pilihannya. Faktanya, garis Feng Xiu telah menerima berita tentang garis Yun Mengze, dan Jiuxia Linglongxin juga menjadi target berikutnya untuk ditaklukkan. Saya pikir Anda dan saya sama-sama memahami kebenaran. Tidak mungkin Anda dan saya menjadi medan perang terakhir di sini. Tampaknya Anda telah menang lagi kali ini, tetapi Anda harus mengingat Su Yang. Lengan angin saya pada akhirnya akan menjadi pemenang. Su Yang tersenyum acuh tak acuh, kamu tahu, sekarang aku menghancurkan seekor semut, dan aku merasa lebih puas daripada mengalahkanmu. Karena kamu tidak memiliki keinginan untuk melawan aku, maka kamu bisa pergi. Su Yang berkata, tiba-tiba dengan lambaian besar tangannya, dia meledakkan sisa jiwa Feng Xiu keluar dari domain langit berbintang di bawah kendalinya. Detik berikutnya, tubuh jiwa Feng Xiu sekali lagi bersinar dalam bentuk lengkapnya, muncul di bawah menara lonceng semesta warna 9 yang besar ini, dan di belakangnya adalah murid-murid sekolah menengah sekte Xiayao Dao yang telah menunggu untuk waktu yang lama. Orang inilah yang membunuh kepalanya, ayo pergi bersama. Jangan bertindak gegabah. Kakak ketiga tiba-tiba datang dan mencegah pergerakan murid-murid ini. Pada saat ini, Feng Xiu hanya menghadapi orang-orang yang rentan ini dari punggungnya, tetapi wajahnya menatap ke arah menara lonceng seperti ini, sepertinya sedang menatap dirinya sendiri dan kesenjangan antara Su yang menunjukkan sentuhan kesedihan. Aku tidak bisa mengalahkan pria itu Su Yang, tidak bisakah aku membunuh sampahmu? Pergi dari pandanganku, kalau tidak aku tidak keberatan membantaimu sekolah Tao Yao Xiao hari ini untuk melampiaskan penghinaan Su Yang kepadaku. Kakak senior San mengerti betapa kuatnya tubuh jiwa di depannya, bahkan kepala mereka akan dengan mudah dimusnahkan, dikatakan bahwa ada telur di bawah penutup sarang. Kakak senior San tahu betul bahwa alasan mengapa pria ini tidak melakukan apapun dan diusir secara misterius dari menara lonceng mungkin karena Su Yang, yang baru saja masuk, menekannya dengan kuat, dan itu justru karena sikapnya. Untuk menjaga Su Yang pikiran jiwa Feng Xiu belum dimulai sejak lama, sebaliknya, dengan pemikirannya untuk membunuh, diperkirakan orang-orang ini sudah terbunuh sejak lama. Pendahulu ini sangat kuat, saya pikir dia tidak akan peduli dengan kita para junior. Xiayao Dao Sekte hanya berusaha menjadi yang stabil. Jika tidak ada yang lain, pendahulu dapat pergi dari sini. Saya naik turun dari pintu dan terima kasih karena tidak membunuh. Feng Xiu menatap dalam-dalam pada kakak senior San, dan tidak bisa menahan senyum, kamu anak tahu urusan saat ini dengan baik. Sepertinya orang-orang tua di Xiayao menerima kamu sebagai kebajikan di kehidupan sebelumnya. Feng Xiu berkata dengan mendengus dingin, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang di ujung gunung Zhongmen. Setelah memastikan bahwa orang ini telah pergi, kakak senior San menghela nafas lega, dia tidak tahu bahwa bagian belakang punggungnya sudah basah kuyup.
Dia tidak ingin membalaskan dendam tuannya, tapi dia tahu betul bahwa memukul batu dengan kerikil adalah perilaku yang bodoh. Jika kamu tidak memiliki kekuatan itu, jangan langsung saja. Tanpa diduga, Yang Mulia adalah Su Yang terkenal. Dia dulunya adalah murid dari generasi saya. Dia tidak ingin tahu tentang Gunung Tai. Saya harap Anda memaafkan saya. Terima kasih telah melindungi silsilah Taois saya di Xiayao. Suara Su Yang segera datang dari dalam menara lonceng, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Nyatanya, Taois Xiayao memintaku untuk membereskan kekacauan ini untukmu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku sama sekali, dan leluhurmu telah memberi saya kualifikasi penerus jam alam semesta 9 warna ini. Saya akan menjadi master berikutnya dari artefak ini, tetapi Anda dapat yakin bahwa meskipun saya mengambil jam alam semesta, saya akan bertanggung jawab untuk keamanan Xiayao Dao Sekte sampai akhir. Ketika semua orang mendengar bahwa Su Yang telah melihat Dao Jun Xiayao, mereka segera berlutut di tanah dan terus bersujud di menara jam. Tanpa diduga, Yang Mulia benar-benar bertemu dengan leluhur gunung dalam legenda sekte Dao kita. Aku ingin tahu bagaimana leluhurnya sekarang? Pikiran Su Yang tentang penampilan Xiaohua memang rumit. Nenek moyangmu adalah tokoh teratas di seluruh benua dan keberadaan yang paling dekat dengan alam dewa. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Dengan kata lain, selama kita ada di sini, dupa Xiayao Dao Mu akan bertahan selamanya. Oke, lakukan apa yang harus Anda lakukan, Anda tidak membutuhkan Anda di sini lagi. Ikuti kata-katamu. Para pembudidaya tahu telah bubar, tetapi keterkejutan mereka terhadap Su Yang dan kekaguman serta kekaguman mereka terhadap Xiayao Tao yang legendaris memang lebih baik dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Su Yang telah sepenuhnya mengendalikan aturan di langit berbintang. Pergerakan masing-masing individu bintang dan meteor ini memiliki pola tetap, dan pecahan cahaya keemasan yang tersegel di dalam planet dan bintang-bintang ini sangat mengesankan. Tubuh jiwa Jiucai Universe Song Soul. Selama fragmen tubuh jiwa yang tersebar ini digabungkan kembali, dan jiwa Zong semesta warna 9 yang lengkap terbangun dan terikat pada dirinya sendiri, itu adalah kualifikasi untuk mewarisi artefak yang terkenal di dunia ini. Bagaimanapun, Su Yang memiliki banyak keberuntungan terbaik, dan ini bukan pertama kalinya dia berhubungan dengan artefak. Oleh karena itu, dia sangat jelas bahwa artefak tingkat ini memiliki spiritualitas yang kuat. Jika peluangnya tidak cukup, bahkan mengantuk. Untuk seumur hidup di sini, seperti selongsong angin, tidak akan pernah mungkin untuk mengumpulkan jiwa jam alam semesta 9 warna yang lengkap ini bersama-sama. Tapi Su Yang jelas berbeda dari orang-orang biasa, hanya butuh 3 jam sebelum dan sesudahnya untuk menyelesaikan proses penyambungan jiwa lonceng di alam semesta 9 warna. Gemuruh. Ketika seluruh tubuh jiwa lonceng memancarkan cahaya keemasan menggigit bersama lagi, menyambung menjadi totem jiwa lonceng lengkap. Seluruh pemandangan langit berbintang yang luas mulai menghilang dengan cara yang runtuh, sampai dalam kegelapan, hanya tubuh jiwa Su Yang dan Jam Qian Kun yang tersisa dalam kontak tatap muka. Karena kamu adalah salah satu yang terpilih dari Dao Jun, kamu harus menjadi tuanku. Kamu cukup terus terang. Mungkinkah Xiayao Dao Jun yang menciptakanmu? Orang lain tidak nyaman bagiku untuk mengungkapkannya. Aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Dao Jun pada awalnya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, tetapi karena berbagai alasan selama periode ini, takdirnya secara paksa diubah oleh suatu kekuatan yang kuat, jadi baru saja diakhiri dalam situasi seperti itu. Adapun Shura, itu murni karena karakternya yang mendominasi dan gigih sehingga dia secara paksa melanggar apa yang disebut keputusan takdir dan memulai jalan yang sebenarnya untuk menjadi dewa. Faktanya,
Dao Jun bahkan lebih baik dari bakat dan kemampuan Shura. Dia hanya kurang keberanian untuk mengubah nasibnya. Jika dia dan Shura membuat pilihan yang sama, aku yakin dia akan mampu melangkah ke alam dewa sejati. Setelah Zhong Hun mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Cahaya keemasan benar-benar menyelimuti tubuh jiwa Su yang sampai keduanya cocok sempurna. Tubuh Su yang sekali lagi turun di tengah menara jam, dan benda besar yang semula menyelimuti bagian dalam jam. Tower tubuh artefak telah menghilang secara diam-diam, bersembunyi di tubuh Su Yang. Faktanya, setelah alat ilahi ini terikat pada inangnya, status keberadaannya sama dengan binatang korban. Sekarang kerakusan tertinggal di menara tak berujung, dan ruang tubuh aslinya sebagai gantinya diberikan kepada alam semesta 9 warna. Jam. Seluruh proses warisan jauh lebih lancar daripada yang dibayangkan Su Yang. Setelah dia berhasil, Su Yang tidak ragu-ragu lagi. Setelah menjelaskan kepada saudara ketiga, Su Yang siap kembali ke Gunung Qianyun, tetapi sebelum pergi, dia kembali ke pintu masuk kuburan pemakaman dan berbicara dengan orang tua yang sedang tidur di antara batu besar. Senior. Su Yang membawa tangannya dengan tenang, dan sekarang dia memiliki sikap master sejati, dan dia tampaknya telah tumbuh jauh dibandingkan sebelumnya. Jiwa itu muncul lagi, dan yang mengejutkan Su Yang adalah meskipun dia sekarang memiliki kekuatan puncak untuk mengatasi malapetaka, jiwa lelaki tua ini tetap tidak akan terpengaruh oleh penindasannya sedikit pun. Kalau dipikir-pikir, ketika lelaki tua ini dalam keadaan hidup yang lengkap, keadaan pikirannya dan semua aspek telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Baiklah. Sungguh menakutkan bagi generasi selanjutnya, Dao Jun dan Shura, dua orang terkuat, telah mencapai konsensus padamu untuk pertama kalinya, karena keduanya optimis bahwa kamu bisa menjadi dewa sejati. Aku memiliki hal yang sama ide. Su Yang tersenyum, jika saya menebaknya dengan benar, Anda seharusnya menjadi salah satu tokoh paling menjanjikan di masa lalu, tetapi karena alasan yang tersembunyi dalam kegelapan, Anda tidak dapat mewujudkan keinginan ini. Orang tua itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Nah, setelah bertahun-tahun, masa lalu telah lama menjadi seperti debu, saya telah meletakkannya. Bahkan aku sendiri tidak tahu apa artinya bersembunyi di batu besar ini. Mungkin pikiranku sama dengan Xiao. Aku selalu punya obsesi itu di hatiku. Aku ingin menunggu benua ini melihat sebuah pemimpin dan tokoh etis sejati, bantu miliaran makhluk hidup dan biksu di dunia, untuk membuka jalan yang sangat luas menuju para dewa. Tanpa disadari, benih di hati Su Yang ini diam-diam ditanamkan dalam kata-kata lelaki tua itu. Jangan khawatir. Saya akan memenuhi keinginan lama Anda, dan ini harus menjadi keinginan bersama dari generasi kita. Ketika suara itu jatuh, Su Yang berubah menjadi seberkas cahaya dari langit dan menghilang di ujung langit. Tidak ada yang melihat kepuasan di wajah lelaki tua itu, tetapi dia sudah menangis. Setelah meninggalkan gundukan kuburan, Su Yang kembali ke situs Gunung Qianyun untuk pertama kalinya. Tempat ini sekarang menjadi subkemudi warisan utama pertama milik jalur Su Yang Tianlanzong. Yang tidak diharapkan Su Yang adalah pemandangan Gunung Qianyun di depannya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Dia selalu berpikir bahwa setelah meninggalkan tim dengan orang-orang ini begitu lama, Gunung Qianyun mungkin sudah jatuh. Dia telah merencanakan yang terburuk, dan 3.000 pasukan internal di Daozhou yang mengincar mata, mungkin telah benar-benar membagi harta Feng Shui ini.